Hadis bab 2 tentang hormat dan patuh kepada orang tua atau yang disebut birrul walidain. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elmira Maulia Izzatin. Saya di sini sebagai moderator. Saya Nadia Dwi Saputri. Saya di sini sebagai narasumber. Saya Nadia Laila Safitri. Saya di sini sebagai notulen. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Materi ini penting karena berhubungan langsung dengan akhlak kita sehari-hari. Untuk menjelaskan lebih dalam, kita hadirkan narasumber. Silahkan narasumber untuk waktunya disampaikan. Baik, terima kasih moderator. Materi hari ini ada di Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan juga Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 17. Intinya, Allah memerintahkan kita bertauhid dulu, lalu langsung diikuti perintah berbakti pada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua dalam Islam. Nah, poin penting dari penjelasan narasumber tadi yaitu birrul walidain adalah kewajiban nomor 2 setelah tauhid. Sumbernya dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24 dan Quran Surat Al-Luqman ayat 13 sampai ayat 17. Baik, terima kasih. Bisa dijelaskan lebih detail apa saja yang diperintahkan dan dilarang dalam ayat tersebut? Baik, di Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 Allah memerintahkan 3 hal utama. Yang pertama, berkata sopan. Tidak boleh mengucapkan apalagi membentak. Nada suara juga harus lembut. Yang kedua, merendahkan diri dengan kasih sayang. Artinya, bersikap tawadu dan melayani orang tua dengan hati yang tulus, bukan karena terpaksa. Yang ketiga, mendoakan orang tua. Doanya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sedangkan yang dilarang di Quran Surat Luqman ayat 15 adalah mengikuti perintah orang tua jika mereka menyuruh syirik atau maksiat. Tapi meskipun begitu, kita tetap harus bergaul dengan mereka secara baik di dunia. Jadi, kalau orang tua menyuruh bertentangan dengan agama, kita harus sopan, tapi tidak mengikutinya ya. Betul, tolaknya juga harus lembut dengan alasan yang baik. Contohnya, kalau kita disuruh bohong, kita jawab, maaf bu, kalau bohong nanti dosa. Biar saya cari cara lain ya. Poin pentingnya, perintah berkata sopan, tawadu, dan mendoakan. Dan larangan ikut syirik, maksiat, tapi tetap berbuat baik. Mengapa kita diwajibkan berbakti? Apa alasan utamanya? Alasan utamanya ada di Quran Surat Luqman ayat 14. Allah menyebut jasa ibu yang mengandung dalam keadaan lemah, melahirkan, lalu menyusui selama 2 tahun. Semua itu dilakukan dengan susah payah. Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda bahwa berbakti pada orang tua pahalanya itu setara dengan jihad. Bahkan saat ada sahabat mau ikut perang, Nabi menyuruhnya pulang dulu untuk berbakti pada ibunya. Sebaliknya, durhaka pada orang tua termasuk dosa besar. Nabi sampai mengulang kata celaka 3 kali untuk orang yang tidak memuliakan orang tuanya saat mereka tua. Jadi, berbakti itu bukan cuma kewajiban, tapi juga jalan cepat menuju surga ya. Iya, karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kalau orang tua ridho, insya Allah urusan kita akan dipermudah. Banyak kisah orang yang hidupnya berkah karena berbakti.
Poin pentingnya, alasan jasa ibu bapak besar, dan hikmah pahala setara jihad, durhaka, dosa besar yang disegerakan azabnya. Bisa beri contoh bentuk berbakti yang bisa kita lakukan sebagai pelajaran sekarang? Banyak. Yang paling sederhana yaitu dari ucapan. Jawab panggilan orang tua dengan cepat dan sopan. Jangan ketus. Yang kedua, dari perbuatan. Bantu pekerjaan rumah tanpa disuruh. Temani mereka ngobrol walau ceritanya diulang-ulang. Yang ketiga, doa. Doakan mereka setiap selesai sholat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Contoh durhaka yang sering tidak disadari yaitu mengabaikan orang tua saat sibuk HP, membantah dengan nada tinggi, atau merasa malu mengakui orang tua di depan teman. Nah, poin terakhir itu sering terjadi ya, malu karena orang tua sederhana. Iya, itu sangat bahaya. Padahal mereka lah yang berjuang supaya kita bisa sekolah. Kita harus malu kalau tidak berbakti, bukan malu pada orang tua. Poin pentingnya, contoh berbakti, sopan, membantu, dan mendoakan. Dan contoh durhaka, mengabaikan, membantah, malu pada orang tua. Baik, waktu kita hampir habis. Silahkan narasumber untuk menyimpulkan. Baik, kesimpulannya, berbakti pada orang tua itu hukumnya wajib. Caranya dengan perkataan baik, taat selama tidak maksiat, merendahkan diri dengan kasih sayang, dan juga mendoakan mereka. Jangan sampai kita menyesal karena tidak berbakti saat orang tua masih hidup, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Terima kasih narasumber. Jadi intinya berbakti adalah wujud syukur atas jasa orang tua, dan durhaka sama dengan merugi di dunia dan akhirat. Kesimpulannya, berbakti wajib, wujud syukur atas jasa orang tua, durhaka, rugi dunia dan akhirat. Baik, teman-teman, diskusi kita hari ini saya cukupkan. Terima kasih untuk narasumber, notulen. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang berbakti. Wassalamualaikum